Pandemi belum berakhir, ayo kita saling mengingatkan untuk menggunakan masker dengan benar. Pemirsa, Jakarta punya seabrek masalah. Salah satunya pencemaran udara atau polusi yang terkait dengan sektor transportasi jalan raya. Untuk memecahkannya, ibu kota yang baru saja berusia 494 tahun ini berikhtiar meningkatkan kualitas udara dengan mengadaptasi konsep Sustainable Urban Mobility. Konsep ini punya misi menjadikan kota layak huni, manusiawi, efektif, efisien, dan aksesibel untuk seluruh warganya. Jakarta dan kota-kota penyangganya yang menyandang status megapolitan tidak bisa sendiri mengelola sistem transportasi. Apa strategi Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi dan apakah pengelolaan sistem transportasi di megapolitan ini telah berada di jalur yang tepat? Apalagi yang harus diperbaiki agar misi Sustainable Urban Mobility ini terwujud. Kali ini Green Talk bekerja sama dengan Maski membahas topik pengelolaan sistem transportasi di megapolitan bersama narasumber kompeten. Saya Rika Amru, inilah Green Talk. Bersama saya sudah hadir Ibu Polana B. Pramesti, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, Ibu Ellen Tangkudung, Pakar Transportasi Universitas Indonesia, dan Pak Ahmad Safrudin, Chairman of Maske Sustainable Mobility Working Group. Bu Polana, dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Pemprov DKI tahun lalu, tahun 2020, disebutkan kalau sumber utama pencemaran di Jakarta berasal dari transportasi darat, yaitu sebesar 75%. Ini sangat mendominasi ya Bu ya. Ini seperti apa sih Bu sebetulnya fakta emisi dan konsumsi energi kendaraan bermotor di Jabodetabek ini? Ya betul apa yang disampaikan oleh Mbak Host, bahwa pencemaran udara itu paling mungkin dominan karena akibat transportasi, akibat kendaraan bermotor. Tentunya ini kembali lagi yang menjadi penyebab atau kontribusi pencemaran lingkungan adalah kendaraan bermotor karena banyaknya kendaraan pribadi. Jadi intinya sebenarnya karena kemacetan. Karena adanya kemacetan yang luar biasa di Jakarta atau Jabodetabek lebih tepat. Karena kebetulan kami adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Kemacetan di Jabodetabek itu pada saat 2019 itu sudah luar biasa. Dengan penduduknya 30 juta, maka orang yang bergerak di dalam Jabodetabek itu adalah sebesar 88 juta pergerakan. Dan Jakarta memang paling tinggi karena memang banyak pusat kegiatan di Jakarta. Jadi kalau dilihat dari fakta tersebut, kita bisa lihat bahwa kualitas udara langit di Jakarta atau Jabodetabek itu memang cenderung buruk. Kalau kita lihat melalui gadget saja dari air quality, itu di Jakarta hari ini saja notasinya adalah unhealthy. Nah, berdasarkan data dari Breathe Jakarta, yaitu program kerjasama antara Pemprov DKI dengan United States Environment Protection Agency, emisi dari sektor transportasi di Jakarta itu sekitar, tadi kalau disampaikan sekitar 70%, kalau berdasarkan data ini 43-46% dari 2012 sampai 2030 mendatang. Jadi memang justru itu yang menjadi masalah kita semua, bahwa bagaimana caranya mengurangi pergerakan kendaraan di jalanan di Jakarta atau Jabodetabek. Salah satunya adalah dengan memperbanyak angkutan umum sehingga angkutan pribadinya berkurang, masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Oke, ya saya tuh masih penasaran ini karena sebagai warga Jakarta tinggal di ibu kota ini mengenai fakta emisi dan konsumsi energi kendaraan bermotor tadi ini, Mas Ahmad Safrudin, mungkin Mas Kay punya datanya? Iya betul, jadi kalau kita lihat pencemaran udara di DKI Jakarta cukup tinggi, dan kalau dikaitkan dengan konsumsi energi untuk sektor transportasi ini juga relatif sangat tinggi. Kalau kita menggunakan angka tingkat nasional ya, setidak-tidaknya ada 68 juta kiloliter BBM itu digunakan untuk secara nasional. Nah, 68 juta kiloliter tersebut untuk untuk bensin itu kurang lebih sekitar 133 juta kiloliter,
kemudian sisanya adalah solar. Nah, tentu dengan tingginya konsumsi BBM tersebut, itulah yang kemudian akan memicu tingginya pencemaran udara. Jadi ini akan sangat relevan atau berkorelasi positif ya, atau proporsional antara penggunaan BBM dengan penggunaan dengan emisi yang ditimbulkan dari penggunaan BBM tadi. Nah, apalagi kita ini masih menggunakan bahan bakar yang kualitasnya relatif rendah ya. Misalnya premium 88, Pertalite 90. Kalau jenis solar 48 dan Dexlite 51 itu adalah kategori bahan bakar yang sangat kotor, sehingga ketika digunakan oleh kendaraan bermotor dan dengan konsumsi yang sangat tinggi tadi, katakan 68 juta kiloliter skala nasional, itu sekitar 30-40% itu digunakan di Jabodetabek. Untuk menghitung sumber emisi terutama dari sektor transportasi di DKI Jakarta, mau tidak mau kita menggunakan juga statistik kendaraan di Bodetabek. Kenapa? Ya karena hampir 40% ya kendaraan di Bodetabek itu larinya ke Jakarta. Jadi dengan demikian, sekali lagi kalau ditanyakan berapa energi yang digunakan di DKI Jakarta, atau lebih luas lagi katakan di Jabodetabek, itu kisarannya 30-40% dari total konsumsi BBM nasional yang mencapai 68 juta kiloliter tadi. Nah, Ibu Ellen, ini kan katanya Pemprov DKI Jakarta berikhtiar ini untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta. Nah, kalau Anda amati kebijakan atau regulasi yang mengatur pengendalian pemborosan energi di sektor transportasi ini sudah on the track atau apa yang harus dipercepat dan diperbaiki? Ya, sebenarnya kan biasanya harus ada aturan, ya. Peraturan di DKI sudah ada, peraturan Pergub tahun 2020 ya, nomornya kalau nggak salah 66. Itu tentang wajib melakukan uji emisi. Pemerintah pusat pun sudah punya aturan terkait dengan rencana aksi RAN ya, rencana aksi nasional itu untuk penurunan emisi gas rumah kaca itu yang dikawal oleh Bappenas. Itu pun sudah diterapkan dan memang mencatat bahwa penggunaan emisi atau gangguan terhadap lingkungan ini lebih banyak dari transportasi ya. Nah, sekarang tinggal apakah sudah dijalankan, ya itu saya belum tahu persis ya untuk DKI seperti apa, karena aturannya sudah ada. Aturan sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Tapi kan pelaksanaan itu harus dipantau, dievaluasi dan dilaporkan gitu ya. Jadi sehingga angka-angka yang sudah ada itu bisa dilihat baseline-nya kapan, baseline-nya seberapa, lalu turun atau tidak. Masyarakat juga bisa diajak untuk melakukan upaya-upaya ini agar terjadi Jakarta ini menjadi hijau atau Jabodetabek lah menjadi hijau dengan upaya-upaya melalui peraturan itu. Oke, ya, Bu Polana, ini tren warga Jakarta untuk menggunakan kendaraan atau transportasi umum di Jabodetabek ini meningkat, stagnan atau seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Kalau kami itu di Jabodetabek punya namanya Perpres 55 tahun 2018, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, di mana di situ ada 9 pilar dan ada indikator kinerja atau lebih tepatnya target yang akan dicapai, di mana berdasarkan target RITJ itu di tahun 2029 masyarakat yang menggunakan angkutan umum atau modal share angkutan umum itu 60%. Berdasarkan evaluasi kami di tahun 2019 itu sudah baru mencapai 32% lah, 30%. Namun saat ini karena kondisi COVID, memang di tahun 2020 kemarin ada penurunan sedikit, tapi sekitar 28% barangkali ya. Nah ini akibat adanya pandemi memang banyak masyarakat yang menghindari ya angkutan umum massal.
apabila memang tidak terpaksa dan mereka lebih memilih angkutan pribadi. Memang ada pengurangan. Namun kami tetap mendorong masyarakat untuk menggunakan apa yang kita, mumpung pandemi di mana kita juga mendorong masyarakat untuk menggunakan apa yang kita sebut namanya non-motorized transportation, berupa bisa jalan kaki atau naik sepeda. Dan saat ini memang sudah menjadi tren bahwa masyarakat banyak menggunakan sepeda atau jalan kaki dari rumah ke simpul-simpul transportasi untuk diteruskan ke angkutan umum. Jadi memang masih kecil, Mbak. Kita masih berupaya untuk mengejar target. Ya, ada tren penurunan karena kita di masa pandemi ya, sudah lebih dari 1 tahun ini. Ya, kita juga nanti mengundang ini narasumber dari Transjakarta juga di segmen selanjutnya. Bapak dan Ibu, kita jeda sejenak. Green Talk akan segera kembali. Kita masih di Green Talk membicarakan sistem transportasi di megapolitan. Ada narasumber dari Transportasi Jakarta, Pak Yoga Adiwinarto, yaitu Direktur Teknik dan Fasilitas PT Transportasi Jakarta. Kemudian Pak Ropik Lutfi Azhar, Technical Director PT KAI Komuter. Nah, ini Pak Yoga dulu, perkembangan penggunaan penumpang Transjakarta. Jadi ya memang kalau yang disampaikan Bu Polna tadi, dari mulai tahun 2018, 2019 hingga Maret 2020 di awal, itu memang Transjakarta mengalami kenaikan pelanggan perharinya secara signifikan. Jadi kita mulai itu di tahun 2018 itu pelanggan masih 500.000 per hari. Sesaat sebelum pandemi itu kami berhasil
mencapai 1 juta pelanggan. Nah saat ini memang pandemi memang yang kita ketahui itu drop sekali ya karena mobilitas yang dibatasi. Namun sekitar bulan-bulan Mei dan April itu sudah angkanya itu sudah kembali ke sekitar 450-an ribu gitu. Saat ini memang karena juga kasus COVID juga sedang meningkat, maka ada penurunan setidaknya 1-2 minggu terakhir ini. Tapi memang betul, jadi mobilitas untuk angkutan umum setidaknya yang berbasis jalan di Jakarta itu dan juga di beberapa, karena jangkauan kami bukan hanya di Jakarta, beberapa area di Bodetabek pun juga kami jangkau. Ini memang cukup mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan lah untuk angkutan umum. Ini di KAI Komuter juga sama, Pak Ropik? Di KAI Komuter, apa yang disampaikan dengan Transjakarta tadi sama. Tahun 2018 sampai dengan Maret tahun 2020 itu kami mengalami hampir 1 juta penumpang per hari untuk para pengguna wilayah Jabodetabek. Perkembangan ini kalau dalam kondisi normal tiap tahun akan meningkat sekitar 5%. Nah, tapi dalam kondisi saat ini di masa pandemi ini cukup turun drastis ya, di angka 300 sampai 350 ribu kami menggunakan per hari. Nah, ini semua kami menyesuaikan, PT KCI ini menyesuaikan di mana sebenarnya dalam kondisi sekarang ini dari sisi perjalanan KA-nya kita malah menambah ya dari kondisi normal. Artinya karena ada keterbatasan penumpang, posisi saat ini penambahan untuk menjaga physical distancing ada penambahan jumlah KA per hari. Demikian, Barike. Ya, ini kan Jakarta kan visi dan misinya itu untuk mewujudkan sustainable urban mobility. Nah, kalau dari Transjakarta dulu ini, kira-kira apa sih langkah dan strategi yang dilakukan untuk mempercepat visi misi ini terwujud dari Transjakarta, Pak Yoga? Kami pertama itu selain tadi menambah cakupan atau wilayah dari Transjakarta sendiri, jadi rute-rute kami saat ini mungkin bisa dibilang setidaknya sebelum pandemi itu kami mencakup 80% dari area di Jakarta itu sudah kami cakup. Jadi kalau kita jalan kaki itu nggak lebih dari 500 meter, itu pasti sudah ketemu layanan Transjakarta. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini mungkin juga sesuai dengan baju saya, di sini ada logo hijaunya gitu ya. Jadi kalau termasuk ke sustainability, kita pun juga berupaya untuk go green. Nah, mungkin go green sendiri yang paling depan mata itu adalah tentang electric mobility atau bus listrik. Nah, namun tadi kan juga banyak beberapa orang kan juga wah ini kalau seandainya listrik tapi kan source-nya sendiri itu masih kotor atau apa. Nah, kami pun juga sesuai juga dengan arahan dari Pak Gubernur itu untuk juga memperbanyak sumber-sumber pembangkit atau PLTS. Jadi pembangkit listrik tenaga surya. Jadi salah satunya itu adalah pertama itu mungkin di depo kami yang akan juga nanti kami integrasikan dengan charging station untuk electric bus. Lalu yang kedua ini tentang di halte. Jadi tahun ini sampai tahun depan kami ada plan gitu ya atau semacam program untuk merevitalisasi halte-halte kami. Jumlahnya hingga 100 buah, itu 100 lokasi, di mana pada saat revitalisasi itu pun juga kami akan tambahkan dengan PLTS. Jadi solar panel atau solar PV itu akan kami pasang di halte-halte yang akan kami revitalisasi. Jakarta terus berbenah, termasuk di sektor transportasi jalan raya. Ini dia salah satunya. Bus listrik Transjakarta rute Blok M Balai Kota. Armada bus bertenaga listrik seperti ini ada 30. Inilah komitmen Pemprov DKI Jakarta mengurangi polusi udara dan emisi di jantung Republik yang selama ini disesaki jutaan kendaraan bermotor yang rakus energi fosil. Kabar baiknya, armada bus listrik Transjakarta akan terus ditambah saban tahun. Targetnya di tahun 2030 mendatang akan ada 10.400 unit bus listrik yang mengarungi jalan-jalan di Jabodetabek atau 100% dari seluruh armada Transjakarta.
Jakarta memang masih bergulat dengan masalah polusi dan tingginya emisi gas rumah kaca. Hadirnya tambahan armada bus Transjakarta bertenaga listrik ini merupakan kampanye untuk mengajak masyarakat beralih ke kendaraan umum. Dan yang lebih penting lagi, membantu membersihkan udara Jakarta. Kota yang layak huni dengan transportasi yang ramah lingkungan, siapa yang tidak mau? Tadi Pak Yoga kan bilang itu logo di bajunya itu hijau, go green gitu ya. Sekilas tadi saya melihat logo KAI itu warnanya dominan merah. Tapi saya berharap ini ada upaya dan strategi untuk go green juga apa, Pak Raufik? Baik, kebetulan kalau KAI Komuter ya, semenjak beroperasi tahun 1976 di wilayah Jabodetabek sudah menggunakan elektrifikasi. Artinya sampai sekarang kita sudah menggunakan 1.150 kereta atau 110 transit, 110 rangkaian yang beroperasi setiap hari di wilayah Jabodetabek. Semua 100% sudah menggunakan elektrifikasi, sehingga kalaupun ada isu emisi gas buang dan ramah lingkungan, saya kira mungkin kecil dampaknya terhadap lingkungan. Nah, mungkin kami ke depan akan mengembangkan lagi teknologi-teknologi yang ada di dunia perkeretaapian elektrik ya, seperti halnya teknologi hybrid ya, di mana pencampuran antara elektrifikasi dengan baterai. Nah, selama ini KCI dalam setiap hari melayani ke berbagai wilayah Jabodetabek ya, pengembangannya saya kira dapat dukungan dari DJKA atau Kementerian Perhubungan, di mana pengembangan infrastruktur sangat mempengaruhi kemampuan kapasitas untuk menaikkan para penumpang agar bisa menggunakan komuter lain ini. Nah, ini menarik nih soal elektrifikasi ya Pak Ahmad. Menurut Anda, elektrifikasi kendaraan seperti yang dilakukan oleh KCI ini memang sudah langkah yang sangat tepat dalam mengendalikan emisi dan juga mengendalikan pemborosan energi? Ya betul, jadi elektrifikasi adalah langkah yang tepat ya. Kenapa? Karena kalau dibandingkan apple to apple saja antara penggunaan energi liquid ya, BBM katakan, kemudian di shifting ke energi listrik, maka kendaraan tersebut yang menggunakan energi listrik itu akan memiliki efisiensi sekitar 44% ya. Dengan demikian kurang lebih karbon dioksidanya itu juga jauh lebih rendah, 44%. Jabodetabek atau lebih spesifik lagi DKI Jakarta dengan elektrifikasi, maka selain akan mendorong upaya untuk efisiensi energi ya, menghemat BBM, menghemat energi, itu juga akan bisa mendorong atau dengan memiliki korelasi positif ya terhadap upaya pengendalian pencemaran udara di satu sisi, di sisi lain juga bisa mengendalikan karbon dioksida yang menjadi komitmen global kita. Oke, Bu Polana, ini bagaimana kemudian elektrifikasi ini bisa terintegrasi di seluruh transportasi umum di Jakarta atau Jabodetabek ini? Baik, elektrifikasi kendaraan umum ya, kendaraan umum massal baik itu berbasis jalan maupun berbasis rel adalah memang salah satu upaya yang barangkali harus di-encourage ya, Pak Ahmad, agar penggunaan energi berfosil itu dikurangi, karena memang kita punya keterbatasan tentunya. Dan salah satu upaya kami adalah Kementerian Perhubungan atau dalam hal ini di lingkungan Jabodetabek sudah mengeluarkan keputusan Kepala BPTJ pada tahun 2020 untuk melakukan uji coba kendaraan umum listrik, terutama yang didahulukan atau sebagai uji coba adalah angkutan sewa khusus di wilayah Jabodetabek seperti JRC, dan beberapa operator seperti Transjakarta, kemudian PPD, Damri sudah mulai melakukan uji coba. Kami sebenarnya punya white paper, kita sebut white paper karena belum jadi kebijakan. Itu targetnya memang sangat-sangat optimis ya, di mana targetnya awalnya tadinya di tahun 2024 itu targetnya itu adalah 40.000
angkutan umum itu menggunakan kendaraan listrik. Namun ya suka tidak suka atau dengan adanya pandemi ini memang program itu agak terlupakan sedikit. Tapi kami sudah mulai encourage lagi untuk para operator, terutama yang berbasis jalan. Kalau kereta api memang sudah menggunakan elektrifikasi untuk menggunakan kendaraan atau bus-bus yang electric vehicle. Oke, kalau memang ternyata kendaraan listrik ini salah satu cara yang cukup cepat dan efektif untuk mengendalikan emisi dan juga mengendalikan pemborosan energi, apakah pemerintah sudah memberikan karpet merah atas kebijakan-kebijakannya untuk kendaraan listrik ini? Kita akan bahas selanjutnya di segmen selanjutnya, Bapak dan Ibu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green Talk. Ya, kita lanjutkan diskusi sistem transportasi di megapolitan. Ibu Ellen Tangkudung, tadi di segmen sebelumnya, kalau Anda amati, apakah karpet merah yang diberikan kepada kebijakan kendaraan listrik ini sudah dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya kalau dikatakan karpet merah, kalau menurut saya sih belum ya. Belum. Karena sudah ada upaya-upaya dari provider angkutan umum ya seperti Transjakarta untuk mulai mengoperasikan kendaraan listrik ya, tapi juga masih sedikit ya, atau belum ya, masih di dalam tahapan persiapan untuk situ. Nah, kemudian setahun atau 2 tahun yang lalu juga salah satu taksi ya di Jakarta ini yang cukup besar juga sudah melaunching kendaraan taksi listrik. Itu juga agak pelan sekali mendapatkan izin-izin ya untuk bisa beroperasi dengan penuh. Dan tapi sekarang sana sudah ada
ke arah untuk melakukan perubahan ini ya. Selain tadi saya katakan Jakarta ini kan juga sudah ada kewajiban untuk melakukan uji emisi gas buang. Karena tetap itu harus dilakukan walaupun targetnya kendaraan listrik, tapi kan yang masih lebih banyak, jauh lebih banyak adalah kendaraan non listrik. Elektrifikasi itu penting sekali. Jadi peran pemerintah justru di angkutan umum. Jadi angkutan umum itu yang perlu didorong sekali agar bisa memberikan atau memprovide kendaraan listrik, dan itu sangat mungkin. Tidak hanya Transjakarta tentu ya, kita juga punya kendaraan umum yang kecil ya, yang di Jaklingko itu. Nah kemudian secara bertahap masyarakat diinikan juga untuk menggunakan kendaraan listrik, tapi harus diberikan insentif, misalnya pajak kendaraan listrik menjadi lebih murah, atau ada cara untuk supaya misalnya kendaraan listrik yang lewat jalan tol misalnya lebih murah ya. Caranya mungkin bisa dengan aplikasi dan sebagainya. Dan insentif itu harus juga diberikan disinsentif untuk yang kendaraan yang justru masih tinggi emisi gas buangnya. Dan kita tahu bahwa Jakarta bukan hanya ada bis dan kendaraan pribadi, ada juga truk. Nah, memang seperti itukah yang diharapkan, insentif dan disinsentif untuk percepatan elektrifikasi kendaraan khususnya transportasi umum, Pak Ropik? Ya, saya kira itu sangat mendukung dalam pengembangan dari sisi regulasi ya, karena kebutuhan payung hukum dalam mengembangkan teknologi ini sangat besar, di mana peran pemerintah maupun regulator dalam mengatur efektivitas penggunaan teknologi elektrifikasi ini sangat tinggi ya. Seperti halnya mungkin KCI dalam beberapa tahun ke depan akan menyiapkan atau menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti fast charging di stasiun-stasiun tertentu ya, yang akan kita siapkan untuk mendukung elektrifikasi itu. Tetapi karena kebutuhan regulasi dan lain-lain yang kami butuhkan, sehingga pengembangan tentu agak sedikit tersendat. Demikian, Mbak Dike. Nah, lalu sebetulnya apa yang diharapkan agar percepatan elektrifikasi kendaraan ini bisa dilakukan? Ini mungkin Pak Yoga bisa menjawab atau menambahkan. Ya, jadi mungkin gini, kalau saya lebih suka menggunakan istilahnya level of playing field-nya coba kita samakan. Jadi mungkin bukan masalah insentif atau disinsentif ya. Jadi ini kan kita langsung ngomong di sana aja. Karena gini, untuk kita menggunakan atau mengoperasikan bus diesel itu sangat-sangat mudah dan sangat bisa dibilang mungkin cost efektif. Artinya kita tidak perlu investasi untuk infrastrukturnya besar. SPBU pun juga sudah sangat-sangat gampang gitu ya, sangat mudah. Nah, sedangkan kan kalau kita beralih ke listrik ini banyak sekali yang harus diubah. Jadi pola operasional kita pun juga harus berubah, dan juga investment awalnya ini pun juga itu sangat-sangat besar. Kalau zamannya kita menggunakan diesel, kita bikin depo ya hanya bikin depo untuk benar-benar perawatan dan juga parkir. Nah, sementara kalau ini sekarang kita harus narik kabel jaringan listrik lah dari grid yang ada, terus juga kita harus menghitung bahkan juga PLN memiliki beberapa kelas tarif tertentu gitu kan, ada tarif premium dan lainnya sebagainya. Nah, jadi menurut saya coba kita mulai balik lagi, apa sih kemudahan-kemudahan yang selama ini didapatkan oleh pengguna BBM gitu ya, pengguna solar. Kita coba transfer itu. Jadi beberapa ya mungkin bisa bilang insentifnya atau apa, tapi sebenarnya kita coba menyamakan level of playing field-nya. Karena kalau seandainya Transjakarta itu disuruh ibaratnya fight sendirian gitu tanpa ada bantuan atau juga support dari pelaku infrastrukturnya ini mungkin akan kerepotan. Jadi kalau dari harga jelas memang untuk kita shifting ke listrik itu kan investment awalnya itu cukup besar. Namun kalau kita ngomongnya adalah total operating cost-nya, jadi lifetime cost-nya ini sebenarnya dia lebih murah. Oke, Bu Polana, respon Anda ini soal bagi-bagi beban ini ya di Capex. Ya, sepakat Pak Yoga, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk mendukung agar penggunaan kendaraan listrik terutama untuk kendaraan umum massal ini
bukan hanya dari operator, bukan hanya dari Kementerian Perhubungan, tapi juga harus dari semua pemangku kepentingan, misalnya dari perindustrian, charging stationnya, kemudian nanti kan pasti akan ada limbah dan sebagainya, itu harus dilaksanakan bersama-sama. Sebenarnya kalau dilihat dari regulasinya sudah ada Pak, sudah ada beberapa regulasi yang dalam upaya untuk mendorong ini semua. Misalnya dari Kementerian Perhubungan sudah ada namanya Kemenhub 45 tahun 2020. Kemudian dari perindustrian sendiri sudah banyak regulasinya. Di tahun 2019 itu sudah ada kebijakan ratas terkait dengan kendaraan listrik. Kemudian di 2020 ada Perpres 55 tahun 2019. Kemudian ada di Oktobernya juga ada PP dan sebagainya. Itu sudah perangkat regulasinya sudah cukup baik. Tinggal implementasinya yang harus di-push memang oleh semua stakeholder. Bukan hanya kita. Saya setuju tidak membebani operator karena memang initial cost-nya untuk kendaraan listrik ini sangat tinggi ya, walaupun nanti operational cost-nya kalau jumlahnya sudah banyak akan efisien, tapi kalau masih sedikit tentunya akan memberani. Jadi saya sepakat Pak, kami sebenarnya dari pihak pemerintah sudah bersama-sama on the track mau mengarah ke situ, namun memang prioritas-prioritas tersebut agak tereliminasi karena kondisi pandemi yang saat ini memang sedang menjadi prioritas pemerintah untuk segera diselesaikan. Bapak dan Ibu, kita masih punya segmen selanjutnya untuk membahas sistem transportasi di Megapolitan. Pemirsa, Green Talk akan segera kembali.
Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai sistem transportasi di megapolitan. Pak Ahmad, sejauh ini apa cermatan Anda mengenai ekosistem penerapan elektrifikasi kendaraan? Sudah cukup memadai? Sangat belum memadai ya. Di sisi lain ada kebijakan yang maju mundur ya. Sebenarnya elektrifikasi sektor transportasi ini sudah cukup lama ya. Tahun 2013 sudah keluar PP 41 tahun 2013 yang intinya memberikan insentif fiskal kepada kendaraan yang relatif rendah karbonnya gitu. Jadi kalau rendah karbon itu biasanya yang diuntungkan adalah electric vehicle. Namun 7 tahun ya atau bahkan 8 tahun ini itu tidak berkembang. Artinya insentif konkret yang diberikan kepada electric vehicle atau low carbon emission vehicle itu tidak kunjung hadir gitu. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan disabot oleh industri ICE teknologi gitu, ignition combustion engine teknologi, ditabrak. Nah, ketika 2019 Presiden mengeluarkan Perpres 55 tahun 2019 ya tentang percepatan KLBB atau kendaraan listrik berbasis baterai, kemudian juga keluar PP 73 tahun 2019 yang memberikan insentif fiskal untuk kendaraan rendah karbon, lagi-lagi ditabrak ya dengan keluarnya PMK nomor 20 dan PMK nomor 31 yang keluar bulan Maret dan April yang lalu gitu. Jadi industri kendaraan listrik yang bersiap-siap untuk masuk ke pasar kemudian mundur lagi dengan ditabraknya dengan kebijakan fiskal yang baru tadi yang lebih pro terhadap ICE teknologi. Jadi dalam konteks inilah sebenarnya kalau kita lihat maju mundur, dan ini sangat merugikan bagi industri yang ingin bergerak atau memproduksi kendaraan listrik ini. Nah, di sisi lain kita lihat juga tadi yang disampaikan Mas Yoga ya, itu juga penting. Di sini dalam konteks insentif non fiskal ya, ini kita lihat PLN juga berlaku curang di sini. Kenapa curang? Investasi untuk jaringan listrik itu harusnya dilakukan oleh PLN, bukan oleh operator angkutan umum gitu. Kenapa? Ini nanti akan mendapat keuntungan adalah PLN sebagai pihak yang memproduksi listrik ya, yang memasarkan listrik. Ya janganlah investasi yang akan memberikan keuntungan bagi PLN ditransfer ya, dideliver kepada operator angkutan umum. Itu sebuah kesalahan. Dalam konteks ini seharusnya Menteri Energi segera turun tangan ya, agar PLN membangun atau katakan menginstalasi jaringan listrik dalam konteks untuk percepatan kendaraan listrik ini. Kalau Anda memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah, ini sebetulnya apa langkah awal yang harus dilakukan gitu untuk kemudian berjalannya ke depan itu mulus? Ya, yang harus sangat diperhatikan itu adalah sinergi antar berbagai stakeholders itu. Jadi kan soal listrik itu di situ ada PLN, di situ ada penugasan terhadap PLN itu sampai di mana, harus seperti apa, gitu ya. Kemudian masih ada juga operator, ya operator juga. Kalau kita lihat kan ya, kalau Jakarta saja Transjakarta, tapi kan kita kalau berpikir Jabodetabek kan itu juga ada yang lain. Kemudian yang paling utama adalah memang pemerintah, bagaimana aturan-aturan itu bisa dilaksanakan dan disinergikan, ya. Bagaimana masyarakat juga ketika membeli kendaraan juga mendapatkan kemudahan, yaitu tadi insentif supaya kendaraan listrik itu menjadi lebih murah ya, dianggap lebih murah dalam arti bukan saja harga ya, juga dalam operasional, gampang mendapatkan charging listrik dan sebagainya. Jadi itu menurut saya yang harus ini kan adalah sinergi dari semua yang berkepentingan di dalam mendorong adanya elektrifikasi kendaraan. Nah ya tadi itu Mas Yoga kan menyebutkan 2025 itu sudah 50% beralih ke kendaraan listrik dan 5 tahun kemudian 2030 itu bahkan 100%. Ini saya sangat menangkap optimisme Anda. Nah, dengan ekosistem yang belum memadai seperti disampaikan Mas Ahmad dan juga kebijakan yang masih tabrak-tabrakan begitu, apa yang mendasari optimisme Anda, Pak Yoga? Yang pertama sih mungkin support dari
pemerintah provinsi ya. Itu yang karena kita satu irama, sudah satu bahasa gitu ya. Jadi visinya sama. Nah, namun gini, sebenarnya bukan artinya ini masih ada aturan tabrakan atau apa sendiri itu menyulitkan kami, menghambat kami gitu ya. Itu mungkin enggak. Kami mungkin enggak pakai kata-kata menghambat. Namun tadi ini kan energi dan juga resource yang kami perlukan. Ini kan berarti akan lebih banyak untuk menggerakkan ini. Nah, jadi kami berharap sebenarnya untuk bisa menggerakkan roda tadi itu tadi dibantulah kalau bisa dengan para stakeholder lain, karena banyak sekali. Jadi Kompolana dari Kementerian Perhubungan ini sudah sangat membantu sekali. Namun tadi sekarang yang jelas sudah di depan mata masalah yang kami hadapi saat ini itu lebih ke arah charging. Jadi bagaimana bukan hanya di biaya, namun juga tadi penyambungannya dan juga sustainability-nya. Kalau kita mau scale up, ini kita masih ngomong 100 armada. Kalau kita sudah ngomong mungkin 1000 armada, ini cukup nggak nih jangan-jangan listriknya? Jangan-jangan nanti pas kita nyalain semua chargingnya pada biarpet semua. Nah, kayak gini-gini kita harus udah mulai mikirin. Kita nggak usah terlalu banyak buang-buang energi untuk sampai mencari argumen siapa yang salah, siapa yang benar. Namun sekarang ini harus jelas alignment-nya gitu. Bu Polana, merespon suara dari Pak Ahmad tadi, juga Ibu Ellen dan Pak Yoga. Ya, tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa memang arah kebijakan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan umum massal terutama yang berenergi listrik itu memang sudah menjadi kebijakan pemerintah dari sudah dalam pipeline. Namun memang saat ini kita sebenarnya sudah punya mapping. Tadi dari awal saya sampaikan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Sektor perhubungan tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan, perlu sinergi kebijakan dari banyak pemangku kepentingan. Perlu sinergi kebijakan yang sinkronisasi kebijakan dari semua stakeholder, Kementerian Perhubungan, juga pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, terutama di kota-kota besar, kemudian perindustrian sudah lengkap sebenarnya regulasinya. Kemudian dari ESDM barangkali yang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah partisipasi atau aktif dari energi, dari sektor energi untuk agar efisiensi dari penggunaan energi listrik ini terasa gitu. Bapak dan Ibu, kita masih punya satu segmen terakhir. Nanti saya akan memintakan closing statement dari masing-masing Anda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Green. Ya, dari diskusi kita di 4 segmen sebelumnya ini, saya meminta closing statement dari masing-masing narasumber saya ini, mungkin dari Pak Ropik. KCI 100% sudah menggunakan electric vehicle ya, atau kendaraan berbasis elektrik. Isu ke depan bagi KCI ini adalah bagaimana kita menciptakan atau memakai teknologi yang lebih hemat, efisien dalam menggunakan listrik. Yang kedua, KCI mendukung terciptanya ekosistem elektrifikasi vehicle, di mana fasilitas-fasilitas stasiun kami yang digunakan oleh para pengguna komuter lain bisa dilengkapi dengan fast charging dan lain-lain. Yang saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Polana, Pak Yoga ya, artinya ada dukungan dari seluruh stakeholder yang berkepentingan dalam mengembangkan electric vehicle.
Pak Ahmad? Ya, tentu kita perlu mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakannya dari berbagai moda transportasi, terutama untuk percepatan di electric vehicle ini, kemudian juga roadmap tentang low carbon emission vehicle ini begitu mendesak karena ini akan menjadi jalan untuk penerapan electric vehicle. Yang kedua, tentu kita juga perlu pemanfaatan energi yang lebih bersih, katakan tadi komuter line KCI tadi sudah menyampaikan sudah menggunakan energi listrik, namun demikian di hulunya juga perlu kita dorong agar segera berhenti dari penggunaan energi batu bara. Kemudian yang ketiga soal sustainable urban mobility ini dalam konteks elektrifikasi public transport ini tentu juga perlu dikombinasikan dengan non-motorized transport, ya apakah itu berjalan kaki maupun bersepeda. Yang keempat, fiskal insentif dan disinsentif itu masih menjadi sesuatu yang urgent saat ini dan itu harus segera diselesaikan, terutama untuk menghadapi kebijakan Menteri Keuangan yang kita pandang kontraproduktif tadi. Kemudian yang terakhir tentu saja public awareness kepada masyarakat itu juga sangat penting. Terima kasih. Oke, Pak Yoga. Yang pertama mungkin saya ingin menekankan sekali lagi PT Transportasi Jakarta sebagai bagian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini tetap optimis gitu, dan juga komit untuk menjalankan sustainable urban mobility di Kota Jakarta. Jadi challenge pasti ada untuk bisa mengubah, tadi ini kan kita lagi mengubah paradigm shift dari yang tadinya ke ICE atau ke bahan bakar minyak itu menjadi bahan bakar atau energi listrik. Nah, juga kami pun juga dalam konversi ini dan juga dalam shifting ini itu juga akan komit untuk tadi seperti Pak Ahmad sampaikan mencapai sampai ke hulu. Jadi bagian dari elektrifikasi itu juga kita akan fokus untuk menambahkan PLTS yang sifatnya lokal. Nah, terkait dengan challenge-challenge yang ada, saya pikir yang namanya memang sebuah perubahan pasti perlu energi lebih, perlu effort lebih. Kami pun akan terus dengan setia mungkin menjalankan misi ini dan juga berkoordinasi dan juga bersinkronisasi dengan para stakeholder yang terkait di bidang ini. Itu mungkin, Mbak. Baik, Bu Ellen. Ya, Green Talk ini kan kita bicara soal transportasi berkelanjutan. Jadi beberapa hal yang perlu ditekankan yaitu ya ini kita harus mulai dari sekarang, bukan nanti 5 tahun 10 tahun lagi, dari sekarang. Dan sekarang ini kenyataannya adalah masih banyak sekali kendaraan yang menggunakan energi fosil. Oleh karena itu wajib melakukan uji emisi, saya rasa masih sangat penting dan itu dilaksanakan. Yang kedua, sinergitas tadi ya antara berbagai stakeholders untuk semua mendukung ke arah energi yang lebih hijau ini ya. Kemudian yang ketiga tentu saja insentif dan disinsentif fiskal untuk supaya mendorong kendaraan listrik ini bisa dimiliki atau dioperasikan atau dimiliki juga oleh masyarakat, dan masyarakat juga diberikan sosialisasi untuk bagaimana kendaraan listrik ini bisa lebih murah dalam segi operasionalnya misalnya. Dan yang terakhir tentu saja saya setuju juga dengan non-motorized tadi ya, bagaimana mendorong mereka yang berjalan kaki maupun bersepeda mereka ini tidak menggunakan energi fosil, energi yang ini kan, tapi mereka ini justru harus dilindungi. Oke, dibutuhkan integrasi dan sinergi untuk mewujudkan sustainable urban mobility ini. Nah, terakhir ini closing statement dari Ibu Polana. Dari tadi kita bicara tentang kendaraan listrik. Ini memang masih memerlukan tadi banyak upaya dari semua pihak, baik dari pemerintah, dari operator, dari industri, untuk bersama-sama mendorong agar segera terwujud apa yang dicita-citakan untuk menggunakan kendaraan umum listrik. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pencemaran lingkungan ini di Jakarta atau di Jabodetabek itu karena kemacetan. Jadi upaya awalnya sebenarnya bisa kita dengan mengurangi kemacetan,
dengan berbagai upaya yang saat ini sudah dilakukan, misalnya dengan menggunakan kebijakan ganjil genap atau dengan encourage masyarakat untuk menggunakan non-motorized transportation, dengan ERP, mudah-mudahan ERP yang sebenarnya sudah ada di Jakarta, kalau bisa segera diterapkan akan mengurangi juga kemacetan. Dan yang terakhir, kami juga mendorong operator-operator untuk menyediakan angkutan umum yang premium sifatnya, di mana agar masyarakat beralih dari angkutan pribadi ke angkutan umum dengan misalnya menyiapkan atau mendorong operator untuk mengoperasikan namanya GR Connection, Jabodetabek Residence Connection, yang itu salah satu upaya yang semuanya tadi sebenarnya upaya untuk mengurangi kemacetan. Satu lagi yang saat ini sedang dikembangkan adalah kalau dulu masyarakat bergerak dari katakanlah Bogor ke Jakarta, semua ke Jakarta, karena memang konsep pengembangan perkotaannya itu dahulu demikian. Jadi sekarang sedang dikembangkan atau sedang didorong agar membuat kawasan-kawasan di mana ya kita sebut adalah TOD, Transit Oriented Development, sehingga masyarakat bergeraknya tidak perlu jauh-jauh dan memanfaatkan angkutan umum yang disiapkan di dalam TOD tersebut. Ini kendaraan umum listrik tetap di push, namun itu tadi semua juga kita semua tahu bahwa masih perlu waktu. Namun hal-hal yang tadi bisa dikerjakan dahulu, marilah kita sama-sama kerjakan dahulu. Ya, tentu ini mimpi kita semua untuk dapat merasakan kualitas udara yang baik, kota yang layak huni, manusiawi, efektif dan efisien serta aksesibel untuk seluruh warga. Bapak dan Ibu, terima kasih telah berdiskusi bersama kami di Green Talk. Ini tentunya kita berharap segera ya terwujud ya bagaimana kualitas kota megapolitan ini bisa segera membaik. Ya pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini. Ayo jaga bumi, selamatkan masa depan kita, dan karena ini masih pandemi tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Rika Amru, terima kasih dan sampai jumpa.